Ada kerusuhan, misalnya ada nonton bola jangan ada kerusuhan, kayak gitu kan. Nah, cuma kan kadang-kadang cari amannya nih gitu. Apa ya? Dia nggak usah keluarin surat izin, nah, kan gitu doang paling gampang. Nah, akhirnya tadi Persija jadi musafir, Persija main di Malang, Persija main di Bantul, di Solo, di Sleman dan lain-lain. Persija udah jadi Persija Indonesia namanya, soalnya udah keliling-keliling gitu kan. Gitu. Makanya kan sekarang kita tinggal apa peluang kita ya? Tadi janji dari ketua umum yang baru gitu. Karena kan dia jangan cuma sekedar di baliho doang tuh gitu kan. Balihonya usut tuntas gitu kan. Tapi apa bosnya dia nih Pak Presiden waktu ditanya sama wartawan lain kali ya kita bahasin gitu kan. Halo semuanya, selamat datang di Political Thoughts by Kilat Media. Saat ini kita ada di Political Thoughts dengan co-host yang berbeda. Kemarin Gegi, sekarang ada Jackmania di luar gua panggil. Gimana Jack? Halo, sebelumnya kenalin dulu kali ya. Iya. Namanya siapa? Firzi Mubin, sekarang jadi co-hostnya Riza Rashad. Oh gitu. Biasanya manggil gua Kotonong. Tahu lah orang-orang. Oke, Konco Kilat, kali ini gue bersama Firzi udah kedatangan salah satu sekjen, sekretaris jenderal. Sekum jenderal dari The Jack. Sekum aja. Oh iya, Sekum aja ya? Sekum aja. Karena Sekum sama sekjen beda. Oh beda. Sekum dari The Jackmania. Kita sambut Bang Rajiva Baskoro. Halo. Ini halonya kemana nih? Gue bingung. Oh ke situ ya. Kesini boleh, Bang. Oke, kita sekarang udah kedatangan Sekum dari The Jackmania. Betul banget. Om. Kayak The Jackmania itu supporter tim mana sih? Nggak usah pakai nanya, kan lu pakai Persija. Emang lu anaknya The Jack abis ya? Gue nggak abis sih, cuman gue fanatik. Oh fanatik. WD besok gimana? Persija Persib? Kan ditunda nih. Ditunda. Nah itu gimana bang? Ini Persija Persib momennya ditunda nih bang. Iya. Yang dinanti-nantikan nih bang, big match dinanti-nantikan tuh. Wah. Ini Coach Justin udah nanya nih. Gimana bang? Iya. Itu kan jatuhnya ini ya, apa kita sih pengennya nggak ditunda gitu kan, karena kan ini partai yang ditunggu-tunggu lah, apalagi Persija sama Persib juga sama-sama lagi apa ya memperebutkan gelar juara gitu kan, peringkat 1 bareng sama PSM. Cuma kan ada faktor-faktor lain ternyata yang memang tidak bisa apa Persija Persib ini diselenggarakan gitu kan. Persija coba mengajukan untuk bermain di GBK, cuman kan GBK ini dipakai untuk konser nih gitu kan. Ini sebenarnya lapangan buat bola apa konser sih? Ya sebenarnya kalau dibilang buat bola atau konser ya kan lapangan bola kan harusnya ya idealnya harusnya buat sepak bola gitu kan. Cuma kan sebenarnya siapapun bisa make asal ada uangnya gitu, asal ada sewanya gitu kan sebenarnya boleh aja. Cuma kan memang Indonesia gini, ini kan sebenarnya stadion ini kan memang sedang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 gitu kan gitu. Sedangkan kemarin apalagi kita dapat kabar juga kan FIFA sebelumnya juga sudah melarang gitu untuk ada kegiatan-kegiatan lain di luar sepak bola. Tapi mungkin ya ada kebijakan-kebijakan dari pengelola yang memang akhirnya membolehkan untuk dua konser nih kan. Kemarin ada Raisa, besok ada Blackpink gitu kan. Mungkin ya karena ini ada artis internasional datang, harus cari tempat yang apa representatif, mungkin ya diizinkan lah tuh di GBK gitu. Sementara di Patriot mungkin kan terlalu kecil ya karena ini kan partai besar gitu kan, juga kita takut lah mungkin apa ya bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam artian kan antusiasnya juga terlalu pasti banyak nih gitu kan. Di GBK aja pasti banyak nih yang teman-teman yang tadinya jarang nonton bola jadi nonton gitu kan. Karena kan apa ya suasananya beda nih, apalagi sama-sama pengen masih punya chance juara gitu kan dua-duanya. Jadi ya daripada kita apa juga paksakan untuk di Patriot ya Persija coba. Dan kayaknya juga kemarin tuh nggak diizinkan juga sama Pemda di pemerintah kota di Bekasi itu karena juga takut ada kejadian yang tidak diinginkan gitu mereka. Nah, jadinya Persija bersurat untuk meminta penundaan, ya mungkin ya di okein tuh sama PT Liga gitu jadinya kayak gitu. Soalnya sayang juga kalau Persija Persib tapi tanpa penonton kurang seru aja, kurang greget gitu kan, nah, kayak gitu. Bener. Berarti memang salah satu alasan match besar ini ditunda itu juga bisa dibilang karena
ada faktor-faktor seperti konser-konser Blackpink dan juga Pemda nggak mau ngambil resiko besar ya Bang ya? Iya, ya itu faktor tempatnya yang nggak ada nih, gitu. Stadion yang nggak ada sih itu aja. Makanya stadion Lebak Bulus dihancurin. Nah tapi kan sekarang dibangun MRT. Iya kan jadi bagus Jadi bagus gitu. Tapi kita ngomongin Jack mulu, kita belum tahu nih Bang Rajiv ini itu sebenarnya adalah salah satu politisi muda dari partai Gerindra. Dari partai Gerindra ya Bang. Nah kalau misalkan kita masuk ke dunia politiknya Bang Rajiv nih. Bang Rajiv ini di bidang politik berfokus ke bidang apa Mas? Anak-anak, anak muda, atau ekonomi, gimana Bang? Ya karena gua masih muda ya berarti fokusnya ke anak muda sih gitu kan. Ya anak muda itu kan besar lingkupnya. Jadi tadi membantu misalnya, apalagi ini kan anak muda ini kan sekarang kan industri ini kan udah berkembang ya. Misalnya kayak industri kreatif ini kan jadi salah satu faktor utama penunjang ekonomi negara gitu kan. Nah ini mungkin concernnya dan kebanyakan pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini kan juga anak muda gitu. Jadi kita ya tadi mungkin ada bersinggungan juga tuh. Jadi anak muda dan ekonomi kreatifnya kayak gitu sih. Oke. Tapi saat ini udah tahu Bang mau nyalek di mana atau ada niatan nggak nih Bang untuk di tahun 2024 besok? Kalau niatan sih, alhamdulillah baru kemarin nih gue ngebalikin formulir. Jadi memang di partai gue itu kan membuka pendaftaran untuk siapa yang mau jadi bakal calon legislatif itu kan, bacalek gitu. Ya kemarin baru bener pas kemarin baru gue balikin ya. Insya Allah kalau emang ada jalannya ya dan memang partai memang memberikan jalan ya kita insya Allah akan siap gitu untuk berjuang gitu. Kayak gitu sih. Rencana dapil berapa Bang? Rencana dapil 4. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Itu daerah Pulau Gadung, Matraman sama Cakung. Matraman dan Cakung. Timur tuh berarti ya? Upstairs. Timur tuh berarti. Berarti memang Bang Rajiv ini mau insya Allah nantinya juga bakal nyalek di dapil 4 itu di Jakarta Timur gitu ya Bang ya? Insya Allah ya. Tapi awal mulanya nih Bang, bisa jadi sekum dari The Jackmania. Ini kan salah satu supporter di Indonesia terbesar. Terbanyak. Iya. Nah ini gimana Bang perjalanannya Bang sampai bisa di tahap ini Bang? Ya gimana ya? Ya kalau gini deh, mungkin sedikit gue cerita ya. Gue nonton Persija itu pertama kali tahun 2000. Itu umur masih kelas 2 SMP tuh. Kita belum lahir ya? Belum lahir. 2001 gue, lu berapa ya? Bukan 98 lu. Pas kerusuhan lahir ya? 2001. Ya pokoknya pas 2000 itu gue jadi pertama kali nonton bola itu kan 8 besar Liga Indonesia 6. Kebetulan yang ngajak tuh abang sepupu gue waktu itu. Nah, suka tuh kan jadi wah ini kayak seru juga nonton Persija tuh. Stadion Lebak Bulus cuma waktu itu pertama kali gue nonton di GBK. Jadi 8 besar Liga Indonesia 6 waktu itu. Persija lawan Arema. Gue bilang sama sepupu gue, gue enak nih kan nonton bola nih gitu kan. Gabung dong gitu kan. Gimana syarat-syaratnya? Ya udah mau bikin KTA atau enggak. Kebetulan abang sepupu gue itu Korwil tuh. Korwil pertama di Kebonjeruk sini gitu kan, daerah sini Kebonjeruk. Ya udah dibikin KTA. Sejak itulah, maksudnya sejak 2001 itu ya udah sampai sekarang jadi jatuh cinta berarti Bang ya? Bukan jatuh cinta lagi, cinta mati kali ya. Kalau kata anak rejek, lu black nih dari gue oren. Lu gitu kan Jack? Lu belah lu black nih tangan gue. Apa? Merah soalnya. Iya merah sekarang. Bukan yang kelihatan tulang. Enggak. Ya kayak gitu. Berarti bisa dibilang makna bagi Bang Rajiv ini Persija ini sangat melekat dalam diri Bang Rajiv ya? Iya, Persija itu jadi apa ya? Persija udah jadi identitas, udah jadi harga diri gitu kan. Jadi ya apalagi kita kan anak Jakarta gitu kan. Anak muda ini kan dulu kan biasanya kalau masih muda ini kan kita masih mencari nih apa sih jati diri gue nih apa gitu kan ya. Ya di bola ini mungkin kita nemunya gitu. Kayak gitu sih. Terus Liga 1 kan yang seperti abang sendiri tahu Bang, tahun kemarin sempat ada tragedi Kanjuruhan ya Bang. Tahu sendirilah kenapa. Maksudnya menurut Bang Rajiv nih selaku sekretaris umum terus salah satu supporter dari Persija Jack gitu. Menurut Bang Rajiv tanggapan Bang Rajiv nih ngelihat kejadian kayak gitu gimana sih Bang? Apakah sangat merugikan? Karena kan Arema juga dekat dengan Persija Bang. Kalau kita sih saudara kita. Sedih ya gitu ya, maksudnya sedihnya dalam arti kok bisa terjadi tragedi yang memakan banyak korban jiwa gitu kan. Kita kehilangan satu
saudara aja tuh rasanya udah gimana gitu kan, apalagi ini kehilangan ratusan. Nyawa gitu kan. Dan ini kan harusnya sebenarnya kan efek dari bola salju loh. Selama ini bahwa sepak bola kita ini tata kelolanya memang tidak benar gitu kan. Baik semuanya, baik stakeholdernya, baik itu federasinya, baik itu pengelola liganya, baik itu aparat keamanan maupun juga baik dari supporternya sendiri gitu kan. Nah ini kan ternyata ya yang selama ini tidak baik-baik aja, akhirnya itu akhirnya dampaknya itu tuh hasilnya tuh menghasilkan di situ kejadian tragedi Kanjuruhan itu gitu kan, kayak gitu. Ya harapannya sih setelah ada kejadian Kanjuruhan itu ya harusnya sih semua berbenah gitu kan, tapi kan kayaknya sih sampai sekarang kayak belum ada pembenahan yang signifikan juga gitu yang kita lihat kayak gitu. Tapi dengan kemarin ini terpilihnya Pak Erick Thohir sebagai ketum PSSI yang baru. Dan Pak Erick Thohir juga bilang mau melakukan bebenah lah. Iya, bebenah besar di Liga 1. Nah, tanggapan Bang Rajif terkait beberapa visi misi yang udah disampaikan oleh Pak Erick Thohir nih gimana, Bang? Sebentar Om, sebelum boleh? Bang Rajif nanya, emang udah jalan Liga 2 Liga 3? Liga 2, Liga 3 kan bukan di pospon, kan ditutup ya? Istirahatin, terus Liga 1 nggak ada degradasi tuh Bang? Belum, kan dia nunggu keputusan ya? Nunggu keputusan lagi, nanti mereka ada rapat lagi sama tim-tim Liga 2, Liga 3, keputusannya bagaimana. Maksudnya sekarang Liga 1 main udah kayak, ya udah main bola aja gitu, nggak ada antusiasnya, nggak ada fanatisme. Idealnya sih harus namanya kompetisi itu harus ada ini ya, harus ada reward, ada punishment gitu kan. Rewardnya kalau tim yang bagus ya juara, kalau yang punishment turun degradasi. Kurang perform ya degradasi kan gitu harusnya. Kalau memangnya nggak ada ya kan rawan ya kayak gini nih. Mohon maaf ya, misalnya kayak sekarang lagi 1 2 3 ini sengit nih. Ya, betul Bang. PSM Persija gitu kan. Nah, kalau misalnya nggak ada degradasi gitu kan, nah otomatis kan tim yang udah di bawahnya yang udah nggak ada punya kans juara ini kan, Ran sama Persik Kediri. Nggak usah yang di bawah gitu, yang di papan tengah pun yang udah nggak punya peluang juara, kan juga ya udahlah buat apa lagi main serius gitu kan. Nggak ada semangat jadi main kan. Nah ini kan ya jangan sampai gitu, jadi menimbulkan potensi-potensi tadi lah kita jadi praduga-praduga, jangan-jangan ada main mata, ada apa ini kan jangan sampai ada hal-hal kayak gitu. Jadi harapannya ya Liga 2, Liga 3 juga harus jalan gitu, tetap harus jalan sih. Ditambah tadi pertanyaan sama Riza Bang, dengan udah terpilihnya ketua umum PSSI baru ya. Betul. Jadi ya sebenarnya banyak Bang, bisa dibilang isu-isu yang beredar di tengah masyarakat Bang. Erick Thohir terpilih jadi ketua PSSI bisa dibilang ini kendaraan politiknya dia menuju 2024. Apakah nasibnya akan sama dengan Iwan Bule kemarin atau akan lebih bagus? Ini kan banyak sekali Bang berspekulasi. Nah, pandangan Bang Rajif sebagai skum dari Jackmania, apa nih Bang harapan buat Pak Erick Thohir supaya Indonesia bolanya tuh lebih maju? Ya kalau gue sih harapannya pasti siapapun yang kemarin terpilih jadi ketum itu kan harapannya pasti membawa perubahan gitu kan, membawa revolusi yang benar-benar untuk sepak bola Indonesia gitu. Ya terlepas dari apapun latar belakangnya dia, terlepas dari apapun kepentingan yang dia mau bawa gitu kan. Malah bagus kalau dia memang punya tujuan tadi, misalnya dia mau nyapres, otomatis kan dia punya keseriusan nih, dalam artian ya ini kan politisi ya, dia kan butuh butuh sesuatu yang bisa jadi jualan gitu kan istilahnya gitu. Kalau dia bisa menghasilkan prestasi yang baik untuk sepak bola, bisa merubah sistem tata kelola yang baik, itu kan otomatis jadi jualan yang bagus juga buat beliau gitu ya. Apalagi kita lihat kan di jalan-jalan ini banyak nih kayak baliho-balihonya Pak Erick gitu kan yang akan menolak lupa usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Nah ini kita sekarang ya memastikan bahwa yang dia janjikan itu benar gitu. Jadi ya untuk sepak bolanya tata kelola yang baik gitu kan, saling bersinergi antara stakeholder, antara aparat keamanan, antara federasi, antara pengelola liga dan lain-lain gitu kan. Supporter juga tadi mendapatkan keadilan dan lain-lain, jadi semuanya berjalan. Apalagi kan sekarang undang-undang olahraga itu juga udah disahkan kemarin itu kan, dan di situ kan juga concernnya Pak Erick, ada Pak Zainuddin Amali juga nih yang Menpora juga menjabat sekaligus sebagai wakil ketua umum gitu kan. Nah ini kan Pak Menpora kan juga sedang gencar nih mensosialisasikan undang-undang olahraga itu gitu, terutama pasal 5455 yang terkait supporter, bahwa supporter sepak bola itu juga selain bahwa supporter sepak bola ini punya hak dan kewajiban yang jelas gitu loh, yang dijamin sama negara gitu. Jadi supporter ini bukan sekedar konsumen, supporter bukan sekedar orang yang
Yaudah kalau gue nonton ada pertandingan bola, lo datang beli tiket, tapi pelayanannya kurang. Kalau ada apa-apa kita jadi kambing hitam gitu kan, yang disalahkan masih supporter dan lain-lain gitu kan. Nggak begitu gitu, padahal supporter kan bayar beli tiket itu. Minimal kalau Persija aja 71.000 gitu ya, itu harga banderol. Ya tiket paling murah gitu, 75.000 lah kita anggap. Tapi nontonnya kadang-kadang desek-desekan, kadang-kadang kita keganggu sama orang yang ngerokok, kita keganggu sama orang yang macam-macam lah gitu. Kita nonton bioskop harga yang sama, kita bisa duduk manis nih, AC, ruangan AC dan lain-lain gitu, nyaman gitu. Padahal harganya sama nih, tapi kok pelayanannya beda. Nah ini kan harus kita perjuangkan juga. Jadi supporter ini bukan sekedar konsumen yang duitnya dicari, tapi pelayanannya kurang. Kalau ada apa-apa, kita nomor 1 disalahin gitu. Jangan sampai begitu. Jadi semuanya harus balance gitu. Tapi emang bener sih bang, gue juga setuju bang, satu statement terakhir lu, apa-apa tuh yang disalahkan adalah supporter, pasti, entah supporter yang nggak nurut tentang peraturan-peraturan yang udah dibikin, atau regulasi-regulasi dalam pertandingan kan banyak ya bang ya. Nah tapi, apakah dalam bidang politik ini, itu relevan bang, dengan Bang Rajif menjabat sebagai Sekum The Jackmania. Ini sangat relevan atau berbeda sekali dengan bidang politik Bang Rajif? Ya kalau gue sih mungkin agak relevan ya, gini. Justru kenapa dulu gue itu fokusnya total di dunia politik ya, jadi gue terjun langsung di politik ini, itu sebenarnya awal mula dari bola juga gitu. Jadi 2009 sampai 2017 itu adalah masa-masa kelamnya Persija gitu. Jadi pada saat itu Persija tuh dikenal sebagai Persija musafir, tim musafir lah gitu. Jadi iya, itu tuh mainnya karena pertama nggak punya kandang, dan kedua ya mohon maaf, seringkali kan aparat keamanan itu kan nggak mengizinkan. Iya, jadi dia tidak menjalankan kewajibannya. Padahal tugas aparat itu kan adalah untuk mengamankan, kan, untuk mencegah gitu kan, bukannya melarang gitu kan. Jadi ya, misalnya ada konser, semua tuh namanya kegiatan pasti ada potensi namanya kerusuhan, keributan apapun gitu kan. Nah, justru adanya aparat itu kan tugasnya yang mencegah, untuk meminimalisir gitu. Bagaimana misalnya konser jangan ada kerusuhan, misalnya ada nonton bola jangan ada kerusuhan, kayak gitu kan. Nah, cuma kan kadang-kadang cari amannya nih gitu. Apa ya? Dia nggak usah keluarin surat izin, nah kan gitu doang paling gampang. Nah, akhirnya ya, tadi Persija jadi musafir, Persija main di Malang, Persija main di Bantul, di Solo, di Sleman dan lain-lain. Persija udah jadi Persija Indonesia namanya, soalnya udah keliling-keliling gitu kan. gitu. Nah, terus ada satu hal yang bikin gue miris pada saat itu. Ya Persija ini kan mewakili Jakarta gitu kan. Masyarakat Jakarta itu heterogen, suku, bangsa, agama semua ada di sini. Gitu. Kita boleh teriak-teriak bahwa Persija adalah milik warga Jakarta, tapi ternyata enggak gitu. Persija itu belum melekat di hatinya masyarakat Jakarta gitu. Nah, kenapa gue bilang belum melekat? Pada saat Persija itu nggak dapat izin, ya udah nggak ada yang peduli gitu. Mau itu eksekutifnya, itu gubernur dan wakil gubernurnya gitu kan. Mau itu legislatifnya, wakil rakyat kita gitu kan. Apapun partainya gitu. Anggota DPRD itu kan bagaimanapun wakil rakyat. Nggak ada nih satupun yang misalnya tadi dia teriak atau misalnya dia speak up di media dan lain-lain. Ini kenapa nih Persija kok nggak dapat izin gitu kan? Nah ini nggak ada nih, adem ayem aja gitu. Kayak seolah-olah Persija ini bukan bagian dari Jakarta gitu. Nah ini yang akhirnya kok sementara ya banyak teman-teman kita di daerah-daerah nih mungkin klubnya itu berdasarkan identitas kesukuan atau kedaerahan gitu kan. Ya misalnya kayak Persib, kayak Persebaya itu kan identitasnya kedaerahan nih. Kalau Persib kan Jawa Barat gitu kan. Berarti kan mayoritas etnisnya Sunda misalnya gitu. Walaupun nggak semua tapi mayoritas pasti kan kayak gitu. Kita identik lah gitu. Arema, Persebaya itu kan identitas Jawa Timur dan lain-lain. Kalau Persija kan macam-macam. Kalau Persib kenapa-napa ya tokoh-tokoh masyarakatnya karena dia udah melekat sebagai identitas Jawa Barat, tokoh masyarakat di Jawa Barat mau apapun itu akan bersuara gitu kan, turun tangan, speak up. Nah, di Jakarta ini nggak ada gitu kan. Sementara kalau gue yang speak up, siapapun yang speak up, kita nggak punya legitimasi apa-apa gitu. Tapi kalau anggota dewan, gubernur itu kan mereka punya legitimasi. Misalnya Pak Kapolda dia angkat telepon, ini kenapa nih nggak dapat izin dan lain-lain. Ini kan sebenarnya hal-hal yang sederhana tapi kita akan merasakan wah kita nih merasa sebagai bagian dari Jakarta nih, kita dibela loh gitu. Nah ini yang gue lihat karena ini nggak ada. Ditambah lagi setelah itu tahun 2012 itu ada kejadian dualismenya federasi kan.
perang tuh ada PSSI, ada KPSI dan lain-lain, ada Persija juga jadi belah dua tuh, ada Persija IPL, ada Persija ISL gitu kan. Dan sama tuh, nggak ada yang perjuangin gitu kan, nggak ada yang peduli gitu. Bahkan pada saat itu pertama kalinya itu gue kebetulan pada saat itu kan Pak Jokowi sama Pak Ahok itu baru jadi gubernur 2012 itu. Kebetulan gue punya teman itu dia jadi staffnya Pak Ahok, jadi Wagub DKI pada saat itu. Itu dia sampai gue kontak, gue minta audiensi nih, gue mau mewakili Jackmania. Pada saat itu gue belum jadi pengurus, anggota biasa lah. Diterima tuh, akhirnya kita diterima. Kita ketemu gubernur itu cuma sekedar, Pak Wagub itu cuma sekedar kita mau kasih tahu sama beliau bahwa Pak, Persija yang didukung sama Jackmania adalah Persija yang ini nih, Persija ISL pada saat itu. Persija yang ada Bambang Pamungkasnya pada saat itu kan. Persija yang ketumnya pada saat itu Pak Ferry Paulus. Oh ya udah, jadi kalau misalnya ada Persija lain yang ngaku-ngaku datang ke sini, jangan diterima gitu kan. Karena ini Jackmania solid nih, cuma dukung Persija yang ini. Nah, sampai begitu. Nah, karena gue ngerasa loh, ternyata enak juga nih ya, gue bisa walaupun bukan apa-apa, berarti gue bisa menyuarakan ya gitu kan. Kenapa gue nggak total aja ya gitu? Kalau gue mungkin total, gue ada dalam situ, ada dalam pembuat kebijakan, bukannya gue bisa jadi banyak berkontribusi nih buat masyarakat sepak bola Indonesia, buat macam-macam lah gitu kan. Akhirnya disitulah gue fokus, gue resign dari kerjaan, ya udah gue masuk di partai jadi pejuang politik kayak gitu sih. Tapi kan tadi tertarik gue dengan Bang Rajif yang ngomong Persija ini klub musafir. Tapi kan kemarin katanya baru dibikinin stadion tuh. Itu di mana ya? Di Jakarta International Stadium. Nah, apa bener Bang? JIS itu dibuatkan khusus untuk kandang Persija. Jadi orang-orang jawabnya nih. Jakarta International Stadium itu orang-orang ngeliatnya, wah nih stadion Persija. Orang yang nggak tahu gitu Bang. Iya. Memang gini, jadi 2017 itu kebetulan gue tuh waktu sebagai personal ya, pribadi ya, gue itu masuk sebagai salah satu tim pemenangnya waktu itu Pak Anies Sandi gitu. Dan salah satu programnya dia nih memang membangun stadion untuk masyarakat Jakarta gitu kan. Nah kebetulan waktu 2017 itu gue dapat kesempatan nih. Jadi teman gue ini ada nih anggota dewan sekarang. Pada saat itu dia jadi ketua tim sosialisasi kampanye Pak Anies Sandi, kan ketua Soskamnya lah. Mau bikin kegiatan Jakarta Timur. Karena gue kan juga di Jakarta Timur ini kan gue ketua saya partai lah, ketua saya partai pemudanya Gerindra gitu kan, Tidar. Nah dia bilang, Jip nih Tidar, kita mau bikin acara nih Anies Sandi ketemu sama warga gitu kan, temanya apa ya gitu. Nah waktu itu sebenarnya dia nggak spesifik untuk Persija ya, cuman spesifiknya adalah warga Jakarta gitu. Cuma waktu itu masih bombastis tuh janjinya, jadi mau bikin kayak Old Trafford, mau bikin kayak di mana-mana gitu. Itu posisi Bang Rajif udah jadi Sekpom Jack? Belum. Itu gue baru jadi, gue Kabid Infokom maksud itu, Kabid Infokomnya Jackmania. Nah jadi terus ini kan jadi apa ya? Jadi di masyarakat kan jadi pertanyaan kan, jadi debat kusir lah. Bikin stadion di mana? Tanahnya kan nggak ada gitu kan. Jakarta kan sempit, udah nggak ada tanahnya lagi gitu kan. Terus duitnya dari mana dan lain-lain gitu kan. Nah ini jadi rame nih. Ya udah akhirnya gue bilang nih, mau nggak nih kita temuin Jackmania nih sebagai perwakilan pengurusnya ya, pengurus pusat pada saat itu sebagai perwakilan organisasi. Gue waktu itu belum jadi sekum bahkan, masih jadi anggota. Nah terus dengan Anies Sandi, tapi syaratnya satu, gue bilang ini bukan kampanye politik, ini bukan Jackmania bukan digiring-giring buat deklarasi, enggak gitu. Tapi ini Jackmania mewakili masyarakat Jakarta. Ya dia mempertanyakan nih, delegasi sebagai masyarakat Jakarta mempertanyakan, lo kan janji stadion nih. Nah cuma kan ramenya adalah di mana tempatnya gitu kan, terus duitnya dari mana gitu. Nah ini kan bisa jawab nggak gitu kan. Nah karena jangan sampai kita beli kucing dalam karung gitu, jangan sampai selalu jadi janjinya nggak realisasi gitu. Nah akhirnya udah dah, singkat cerita ketemu deh tuh kita audiensi di Youth Center tuh di Otista. Nah di situ di blueprint mereka bilang janji tuh Anies Sandi, ya ini stadion adalah untuk prioritasnya ada Persija dan Jackmania gitu. Berarti itu gitu kan ya. Makanya setelah jadi ini ya kita tagih gitu kan janjinya, tapi kan belum ada realisasinya ternyata sampai sekarang gitu. Terus selama Bang Rajif jadi Sekpom Persija dari tahun berapa sih Bang?
Kalau gue jadi sekum dari 2019. Kan udah berarti udah 4 tahun ya Bang ya? Kurang lebih lah. 3 tahun. Ini sebenarnya udah demisioner gue. Oh iya. Oh udah demi. Terus selama kurang lebih 3 tahun Bang, kira-kira apa yang udah dilakuin Bang Rajivas sebagai Sekum Reject? Ya kalau Kemarin kan 2020 kan kayaknya bola kan berarti itu. ya kalau gue jadi sekum Reject ya apa ya? Maksudnya ya karena kan gini, gue kan jadi sekum ini kan dipilih langsung sama ketum ya, sama Bung Diki gitu kan. Jadi Bung Diki, iya Bung Diki Sumarno mengamanahkan gitu kan, mempercayakan untuk gue untuk diajak lah untuk jadi sekretaris umumnya beliau gitu kan. Cuma kan memang sayangnya gitu ya, kan 3 tahun nih periodenya Bung Diki kan, 2019 sampai 2023 ini. Baru 3 pertandingan. Tahu kena pandemi. Tahun 2020 tuh. Ini jersinya betul Bang 2020. Jadi baru 3 pertandingan 3 match, lalu udah kena pandemi. Ya udah kan 2 tahun tuh nggak ada apa-apaan kan, nggak ada bola, nggak ada. Malah kita sibuknya tadi jadi sibuk sibuk kerja sosial. Jadi misalnya kayak ya campaign tentang pakai masker, terus bikin fundraising untuk bantu pandemi dan lain-lain itu kan buat anggota-anggota yang terdampak, buat korban terdampak, akhirnya kayak gitu-gitu sih. Terus baru mulai lagi nih lancar, ya itu tragedi Kanjuruhan ya gitu-gitu. Ya kalau ini sih banyak ya, misalnya kayak Kanjuruhan. Ini kan Kanjuruhan kan kemarin kan kita bingung ini kan mau sampai mana gitu kan usut tuntasnya gitu kan, ini follow up-nya bagaimana gitu. Ya karena kebetulan gue memang di dunia politik misalnya. Ya ada beberapa hal ya misalnya kayak gue ngajak ketum untuk beraudiensi dengan dengan wakil ketua DPR gitu kan, dengan Bang Dasko. Sempet juga kita audiensi sama wakil ketua MPR gitu kan, Pak Hidayat Nur Wahid. Sempet juga kita RDP dengan Komisi 10 gitu kan. Tadinya malah rencananya kita pengennya RDP dengan 3 komisi tuh, dengan Komisi 10, karena Komisi 10 kan membawahi bidang olahraga nih gitu kan. Tapi kita juga pengen tadinya RDP juga dengan Komisi 3 bidang hukumnya gitu. Jadi ini gimana nih penuntasan hukumnya gitu kan. Nah, cuman ini belum gitu. Ya udah, ya itu salah satu yang kita perjuangin itu, kita bisa dalam artian kita ya coba bawa langsung nih ke pembuat kebijakan nih, karena apa ya? Karena kan gini, kita kan menuntut keadilan kepada pihak kepolisian nih, aparat. Sementara orang-orang yang kita tuduh jadi tersangka itu kan juga bagian dari aparat juga betul. Gitu kan. Nah, ini kan bagaimana bisa nih mereka nih, apakah ini yang kita tuntut adalah aparat, yang kita tuntut untuk melakukan keadilan juga aparat juga gitu kan. Nah, ini kan kalau nggak didorong dengan kekuatan yang dari atas nih kan agak susah itu dikawal. Makanya kita coba nih gitu kan dengan dengan legislatif gitu kan. Kita juga bersurat dengan Pak Jokowi, tapi kan memang belum ada surat balasan dan lain-lain kayak gitu sih gitu. Karena yang bisa neken intervensi ini kalau dari bawah nggak bisa ya harus dari atas langsung gitu. Tapi kemarin juga banyak banget Bang yang nge-share di Instagram terutama ya Bang. Ada salah satu sidang kasus Kanjuruhan, itu malah pihak dari Brimobnya itu malah mendukung. Jadi ya bisa dibilang bahwa netizen bilang mereka nggak mau disalahkan atas kasus ini gitu. Ada di Instagramnya kilat.com Bang. Jadi itu videonya Brimob malah bersorak-sorak di pengadilan negeri sampai sidang itu dipindahkan. Dan ini kan bisa dilihat bahwa kasus Kanjuruhan ini sampai sekarang tuh belum ada kejelasannya seperti apa. Sidangnya juga nggak terbuka kan Bang. Dan kasus follow up update-nya di media sosial juga nggak disorot gitu. Ya mungkin ini buat petinggi-petinggi negara, ayolah. Kasus ini nih kasus yang sangat tragis loh. Iya, parah. Iya, 120. Makanya kan sekarang kita tinggal apa peluang kita ya? Tadi janji dari ketua umum yang baru gitu. Karena kan dia jangan cuma sekedar di baliho doang tuh gitu kan. Balihonya usut tuntas gitu kan. Tapi bosnya dia nih Pak Presiden waktu ditanya sama wartawan, lain kali ya kita bahasin gitu kan, sempet ya gitu kan. Nah, ini kan jangan sampai begitu juga gitu kan. Kalau misalnya wartawan nanya lain kali, berarti kalau Pak Erick Thohir bisa dong nanya sama Pak Jokowi ini gimana nih Pak kelanjutannya gitu kan. Atau mungkin ya beliau punya statement jelas nih bahwa tragedi Kanjuruhan harus begini misalnya gitu kan, harus jelas nih. Sampai sekarang juga belum ada nih statement beliau nih terkait Kanjuruhan juga gitu kan. Ya gitu. Tapi Bang, ini gue masih kepo banget dengan kasus Kanjuruhan ya. Apalagi kan Persija ini identik banget, Persija dan Arema ini solidaritasnya sangat tinggi Bang. Saudara dia. Saudara. Di saat kejadian itu berlangsung,
situasi dari di Jackmania gimana Bang? Bang Rajif langsung turun ke Malang atau gimana Bang? Kondisi seperti itu gimana Bang? Pada saat saat kejadian itu kita shock nih langsung kan. Itu jujur, itu gue tahu tragedi itu kan. Jadi ada acara nih kebetulan gue di Depok, ada acara Jackmania. Gue bahkan nonton tuh pertandingan tuh Persija lawan Persebaya tuh di handphone bareng sama Ketum bahkan. Ya bahkan kita ngomong begini nih, sempet nyeletuk gini. Oh rusuh nih kayaknya nih, tapi rusuh dalam artinya rusuh-rusuh bola kita lah gitu kan. Gitu ya, masih bisa dilerai. Iya. Rusuh-rusuh khas kita lah gitu kan. Ya udah gue pulang gitu kan, terus tidur tuh capek kan jauh dari Depok ke Jakarta Timur. Kebangun tuh malam tuh, kebangun pengen kencing ya. Bukan pengen tahajud tapi bangun malam bukan pengen tahajud. Iya. Pengen kencing. Iya. Tadi niatnya tahajud juga tapi gara-gara terus gue kan biasa tuh akhirnya buka handphone biasa kan kita kan anak zaman sekarang kan pasti handphone nomor satu gitu kan. Tuhan kita handphone kan. Nah, media sosial kita media sosial gitu. Terus kayak setengah hidup handphone setengah hidup gitu kan. Buka Twitter lah. Masih nggak connect tuh gue nih, kenapa ada kan orang rame tuh kan ngomong gini innalillahi apa-apa gitu kan, banyak banget. Itu korbannya bahkan masih 20-an kalau nggak salah. 20 juga udah shock kalau oh 20 ada mati kenapa nih gitu. Apa rusuh di luar apa gimana gitu kan. Udah tuh akhirnya terus per menit update terus sampai nggak tidur tuh sampai jam 7 pagi nggak tidur lagi udah cuman ngupdate berita itu kan pengen tahu apa-apa. Ya udah akhirnya kita konsolidasi sama teman-teman sama pengurus inti di Jackmania bagaimana nih. Kita kan juga belum tahu situasi di sana gimana gitu kan. Kita kontak-kontak juga sama teman-teman kita yang di sana gitu kan. Ya alhamdulillah sebagian besar selamat lah, aman gitu kan. Ya sempat ada 1-2 orang kawan-kawan kita yang jadi korban juga gitu kan. Bahkan mereka jadi korban tuh bukan karena korban berdesak-desakan, enggak. Ada yang jadi korban karena dia bolak-balik nih. Jadi bawa korban dari dalam keluar capean mungkin. Lama-lama nggak balik lagi keluar lagi dia. Jadi udah mungkin jadi pas dalam dia nggak keluar lagi tuh akhirnya. Jadi mungkin capek atau gimana, sesak napas ya meninggal juga ternyata gitu. Padahal dia bukan korban utama ya, maksudnya dia bantu korban untuk bawa keluar, tapi akhirnya dia jadi korban juga ujung-ujungnya gitu. Nah tuh ada juga yang kayak gitu. Ya udah akhirnya Jackmania kita bikin kita bikin penggalangan dana tuh. Alhamdulillah kumpul 200 jutaan kan, 220 juta. Kita langsung bergerak, langsung kirim tim. Itu pengurus inti beberapa dan korda itu datang ke Malang. Langsung terjun ke Malang gitu. Bahkan mereka di Malang tuh ya udah, mereka ya shock lah pasti kan. Mereka sampai datang ke Kanjuruhan dan lain-lain, mereka sampai nggak habis pikir karena sebulan sebelumnya kita baru tur ke Malang gitu. Kita di bulan Agustus itu kita baru tur ke Malang, belum nyampe, dan itu kan di sana tuh kita disambut meriah gitu kan. Bahkan di Malang itu kan kita udah jadi rumah kedua gitu kan. Bahkan kalau Jackmania datang itu pasti disambut. Waktu kita datang itu kita 8 ribuan datang ke Malang di bulan Agustus itu. Itu di Batu tuh kan anak biasa kan buka kamar di Batu di mana-mana itu kan. Itu satu Batu itu udah isinya Jackmania semua. Jadi kadang-kadang supporter bola ini kan membantu perekonomian juga gitu. Kadang kan tingkat penginapan jadi penuh dan lain-lain, tempat kuliner jadi penuh kan kadang kayak gitu. Tiba-tiba kejadian kayak gitu, kita datang udah shock semua lah, kadang lihat kondisi Kanjuruhannya juga hancur-hancuran gitu-gitu. Nah, ini anak-anak akhirnya kita kirim. Jadi mereka tuh langsung terjun ke rumah-rumah korban itu, ke rumah-rumah korban. Dan bahkan ya kalau kata laporan dari teman-teman ini, sebenarnya jumlah korban itu bisa jadi lebih banyak juga gitu. Cuman mungkin ada beberapa yang nggak terekspos ya Bang? Bukannya nggak terekspos, merekanya memang nggak mau untuk dalam arti ya udah nggak usah didata deh. Gitu. Karena kan kebanyakan misalnya di kampung A nih, toko masyarakat udah gue nggak butuh data nih warga gue gitu. Yang penting gue mau keadilan buat mereka gitu. Bahkan ada yang misalnya kita kasih santunan gitu kan, mereka nggak mau, saya nggak mau nih, saya maunya cuma keadilan gitu. Misalnya nyawa dibalas nyawa gitulah. Jadi udah kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kita Jackmania begitu ada kejadian itu langsung gerak cepat, kita langsung penggalangan dana. Alhamdulillah anak-anak juga lumayan besar ya, tadi kan 220 jutaan. Kita langsung turun ke sana gitu, langsung bahkan ya tadi kita bilang sama teman-teman Arema, pokoknya ya Jackmania ada di sisinya Aremania gitu. Jadi kalau Aremania mau apa ya kita support aja gitu. Termasuk ya akhirnya teman-teman Aremania misalnya memperjuangkan keadilan, datang ke Jakarta, mereka datang ke Komnas HAM, datang ke ke Mabes Polri, itu ya teman-teman Jackmania yang bantu ngawal gitu kan.
sebatas ngawal ya gitu kan gitu. Gue pernah ngeliat footage-nya yang The Jack ngawal sampai ke Mabes Polri-nya juga sih Bang. Tapi menarik juga kita mendapatkan suatu pemahaman insight juga dari seorang sekum Persija. Tapi Bang, tadi kita di awal ngebahas perjalanan karir politiknya Bang Rajiv. Apakah nanti di tahun 2024 The Jackmania supporter dari Persija yang sangat besar ini itu akan menjadi bisa dibilang apa? Menjadi salah satu objek utama dari Bang Rajiv untuk kampanye?